Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya perkenalkan diri dahulu. Saya Farhan Adin Saputra dengan NIM C1C020056 dari ruang R010 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Nela Sapelia SEMSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari ujian akhir semester saya, yaitu yang soal pertama. Yang pertama yaitu jelaskan pengertian pajak, teori pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian pajak. Pengertian pajak dapat diartikan sebagai iuran yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak ada timbal balik secara langsung yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Yang kedua yaitu teori pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak juga dikenal adanya teori pajak. Teori ini terdiri dari buah pemikiran para ahli untuk memberikan dasar hukum atas suatu pemungutan pajak agar tidak dianggap sebagai suatu rampasan. Di Indonesia sendiri dikenal 5 teori yang dipakai sebagai landasan pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi, teori daya pikul, teori kepentingan, teori daya beli, dan teori bakti. Teori kepentingan yaitu ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Yang kedua yaitu teori bakti, merupakan yang mengatakan jika suatu negara memiliki hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyat sudah memahami bahwa membayar pajak merupakan sebuah kewajiban dan tanda bakti kepada negara. Yang ketiga yaitu teori daya pikul, yaitu pajak harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai daya pikul dan ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilan baik perorangan atau sebuah badan usaha. Yang keempat yaitu teori asas daya beli, merupakan teori yang sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhan. Yang ketiga yaitu jenis-jenis pajak. Jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya yaitu terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Kemudian jenis pajak berdasarkan sifatnya itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Ketiga yaitu jenis pajak berdasarkan lembaga atau wewenang pemungutnya, dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Selanjutnya yaitu nomor 2, objek pajak adalah penghasilan. Soalnya objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Disuruhnya yaitu jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaan. Jawaban saya yaitu dalam konsep pajak penghasilan, objek pajak yang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam atau dari luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri yang dalam penerapannya diatur melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 26. Di sisi lain, selain dikenakan atas pendapatan dalam negeri, wajib pajak dalam negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 24. Namun dalam konsep PPH atas pendapatan yang berasal dari luar negeri, kebijakan yang dibuat dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mudah melalui tax treaty antara Indonesia dengan tiap negara lain. Selanjutnya yaitu nomor 3. Saat ini hampir semua orang pribadi atau OP telah memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Salah satu kewajiban dari kepemilikan NPWP tersebut adalah kewajiban untuk melakukan SPT tahunan atau OP. Menurut Anda, apakah SPT tahunan OP akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Berikan penjelasannya. Menurut saya yaitu dalam pelaporan SPT akan ditemui status SPT dengan keterangan nihil, kurang bayar atau KB, atau lebih
dibayar atau LB. Keterangan status ini adalah informasi kondisi PPh yang dilaporkan dalam SPT, bukan pembayaran pajaknya sudah dilunasi atau belum. Jadi dalam SPT berisi informasi awal terkait penghasilan, kemudian hitungan pengenaan PPh terhadap penghasilan tersebut, kemudian jika atas jumlah PPh tersebut telah dipenuhi pembayarannya dengan melakukan setoran sendiri, maka SPT akan menunjukkan status kurang bayar. Untuk lebih sederhananya, dalam SPT tahunan PPh individu, pegawai A melaporkan adanya penghasilan yang bersumber dari gajinya sebagai karyawan. Atas penghasilan tersebut telah dilakukan pemotongan PPh oleh pihak perusahaan tempat ia bekerja. Setelah memotong PPh, perusahaan telah melakukan setoran ke kas negara dan pada akhir tahun telah menerbitkan bukti potong PPh formulir 1721A1 untuk pegawai A. Dalam kondisi ini, pegawai A akan melaporkan penghasilan dan menghitung pengenaan PPh dalam SPT tahunan PPh miliknya. Karena dia telah menerima bukti potong PPh, maka atas PPh yang dihitung pada SPT tahunan tidak perlu dilakukan pembayaran tersendiri. Dengan kata lain, pegawai A tidak melakukan penyetoran sendiri atas PPh tersebut. Dalam SPT, kondisi tersebut akan menampilkan status SPT nihil, yaitu PPh terutang telah dipenuhi pembayarannya dan waktu sebelumnya. Jika ternyata jumlah PPh hasil perhitungan di SPT menunjukkan nilai yang lebih besar dari yang telah dipotong, maka pegawai A harus melakukan tambahan setoran sendiri sebesar selisih jumlah kekurangan tersebut, dan SPT akan menunjukkan status kurang bayar. Status kurang bayar akan melekat pada SPT tersebut. SPT baru dapat dilaporkan jika atas nilai kurang bayar tersebut telah dilunasi. Jadi pelaporan SPT status kurang bayar akan berisi dokumen formulir SPT dan bukti bayar SPP. Nah, status kurang bayar bukan berarti kita belum melakukan pembayaran, namun hanya sekedar jumlah PPh yang dibayar sendiri yang saat akan melaporkan SPT tahunan. Dalam kondisi ini yang berbeda, sangat mungkin status SPT menjadi lebih bayar. Lebih bayar disebabkan karena jumlah PPh yang dipotong oleh perusahaan lebih besar dari hasil hitung ulang yang kita lakukan di SPT tahunan PPh. Jika sumber penghasilan berasal dari pekerjaan bebas, maka hal tersebut sangatlah wajar mengingat rumus untuk menghitung potongan PPh yang dilakukan perusahaan memanglah berbeda dengan rumus hitungan sendiri yang di SPT tahunan PPh yang kita lakukan. Dalam hal SPT dilaporkan dengan status lebih bayar, maka kita anggap sedang meminta pengembalian atas jumlah lebih bayar tersebut. Dalam arti lain, karena pemotongan PPh oleh perusahaan jumlahnya terlalu besar dari jumlah yang seharusnya dibayar, maka selisih uang tersebut kita minta untuk dikembalikan. Itu saja penjelasan saya tentang nomor 3. Selanjutnya yaitu nomor 4, jelaskan beserta contoh apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan objek pajak. Jawaban saya yaitu secara sederhana, objek pajak merupakan sumber pendapatan yang dikenakan pajak, sedangkan subjek pajak merupakan perorangan atau badan yang ditetapkan sebagai subjek pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, subjek pajak PPh tersendiri terdiri dari 3, yaitu orang pribadi, badan, dan warisan. Subjek pajak tersebut juga digolongkan menjadi 2, yaitu subjek pajak negeri dan pajak luar negeri. Contohnya yaitu subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang yang pribadi yang suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai untuk tinggal di Indonesia. Yang ketiga yaitu badan yang mendirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang sedangkan objek PPh yaitu seperti penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan baru atau jasa yang diterima, hadiah dari undian, laba usaha, keuntungan yang diperoleh oleh perseroan, PT atau persekutuan, dan yang terakhir yaitu keuntungan karena likuiditas. Selanjutnya yang nomor 5 yaitu jelaskan beserta contoh pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan
Sedangkan pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Selanjutnya yaitu yang wajib menyelesaikan pembukuan yaitu wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi. Terus yang wajib menyelesaikan pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun yaitu senilai 4.800.000.000 rupiah. Yang kedua yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Kemudian yaitu untuk kasus di bidang pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai, saya satuin yaitu di sini ada sebuah kasus yaitu seorang memalsukan faktur pajak untuk memanipulasi laporan ke kantor pajak. Dalam kasus ini ia memasukkan faktur pajak dan didenda 20,5 miliar. Menurut saya dalam kasus ini solusinya yaitu dalam faktur pajak itu dibikin seperti dalam uang rupiah yaitu sebuah logo hologram untuk mencegah terjadinya pemalsuan ataupun manipulasi dalam faktur pajak. Sekian presentasi dari saya ataupun penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.